lagi dalam acara Ayo Hidup Sehat. Kak Indra, jangan marah-marah karena di samping kita sudah ada Dr. Samuel Utoro, spesialis gizi klinik. Oh, ini pakarnya ini. Jangan dimarahin. Maaf, Dok. Nah, dokter, ini kan Kak Indra lagi marah-marah banget nih. Itu bisa menyebabkan tekanan darahnya naik. Masa sih dok, gara-gara marah-marah tekanan darah naik juga? Masa? Jadi orang yang dalam kondisi marah, dia melakukan kegiatan yang sangat tinggi, mengangkat barang tertekan, stres, itu tekanan darahnya pasti naik. Atau stres, itu tekanan darah naik. Tapi kalau Anda tidak punya penyakit darah tinggi, naik sebentar. Habis itu setelah reda, tenang, ketawa lagi kan. Ketawa lagi, nah, gitu. itu turun lagi. Oke, baik, kita masuk ke fakta mitos nih dok ya. Nah dok, jadi ini kan ada belimbing nih dok. Katanya, Kak Indra, konsumsi belimbing nih, katanya kenapa tuh? belimbing ini dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Jadi gini, ini fakta. Fakta. Tapi bisa juga mitos. Nah itu gimana tuh Jadi dok? gini, kalau dia makan setiap hari, dia akan terjaga kandungan kalium di darahnya. Kalium itu salah satu mineral yang punya efek membuat lenturnya pembuluh darah. Orang kena tekanan darah tinggi itu, pada waktu dia mulai pembuluh darah yang mengalami kekakuan, bisa karena sumbatan, bisa karena usia, bisa karena keturunan, di ujungnya pembuluh darah itu kaku. Ibaratnya keran. Dari ada pipa, selang plastik, di ujungnya Anda tekan, dikecilin. Ini kan tekanannya jadi tinggi. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau orang pembuluh darahnya kaku yang ujung-ujung, itu tekanan darah akan meningkat. Nah, di belimbing ada kandungan tinggi, kandungan namanya kalium. Kalium itu mineral yang efeknya untuk kerja dari jantung, kemudian juga merelaksasi, melenturkan si pembuluh darah yang tadi saya bilang kaku. Nah ini konsumsinya diapain nih dok? Di jus? Jadi konsumsinya terserah mau dimakan, di jus. Tadi kan saya katakan fakta kalau dia dengan kalium yang tinggi dimakan secara rutin itu menjadi fakta. Tapi kalau makan hanya sekali, apakah itu akan mengobati tekanan darah yang lagi naik? Ya enggak. Dan ingat ya, ini semua bukan obat utama. Kalau Anda sudah menderita tekanan darah tinggi yang kelasnya kelas menengah sampai kelas berat, ya harus minum obat. Gitu. Nah ini emang ketika tekanan darah tinggi itu otomatis langsung turun atau butuh proses tuh dok? Oh, itu dia yang tadi saya bilang. Dia menjadi fakta kalau Anda makan tiap hari rutin. Gitu. Ini kan jadi semua bukan obat. Ini kan semua makanan. Jadi Anda makan tiap hari rutin, dia akan meningkatkan kadar kalium di dalam tubuhnya. Itu yang membuat elastisitas pembuluh darah akan meningkat. Ini harus berapa banyak dok dan makan belimbing ini dalam sehari? Gitu? Kalau besar segini cukup satu. Cukup satu sehari? Iya. Oh gitu. Baik dok. Jadi ini harus makan belimbing nih supaya kalau dirujak gitu dok? Silakan. Tapi jangan pakai cocol garam. Ya. Karena kalau garam itu natrium itu mengikat air. Kalau air diikat, volume darah meningkat, otomatis tekanan darah akan meningkat. Oke, baik. Nah ini selain belimbing nih dok, saya dengar-dengar nih dok, ini konsumsi buah kiwi itu dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi dok. Fakta atau mitos? Fakta juga kalau diminum secara rutin. Kalau diminum secara rutin. Iya, dimakan secara rutin atau di jus secara rutin. Kenapa? Karena di kiwi itu tinggi kandungan apa? Yang pertama sama kalium juga. Atau potasium istilahnya. Dan dia juga tinggi apa? Tinggi vitamin C. Ya, vitamin C juga akan mengontrol tekanan darah Anda. Gitu. Baik, dok. Nah selanjutnya dok, ada mentimun nih. Ya. Katanya nih dok, konsumsi mentimun dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Ya, jadi ini juga sebagai terapi atau pengobatan tambahan ya. Jangan dijadikan obat udah utama. makanan Utama. ya obat utama terus obat darah tinggi langsung di stop. Ini Jangan. fakta atau mitos nih dok? Jadi ini fakta. Fakta. Kenapa? Kenapa? Karena dia mengandung zat-zat yang namanya
apigenin, dia mengandung mannitol, dia mengandung juga apiin. Nah, itu semua punya efek membuat lenturnya pembuluh darah. Satu. Kedua, dia punya efek lagi menghambat satu enzim di tubuh kita yang dapat meningkatkan tekanan darah. Enzimnya namanya angiotensin. Ya, angiotensin itu enzim yang dapat meningkatkan tekanan darah. Dia fungsinya menghambat kerja dari si angiotensin converting enzim. Nah, kalau obat darah tinggi ada satu golongan obat namanya ACE inhibitor. ACE itu singkatan angiotensin converting enzim. Dia hampir sama, dia juga menghambat. Tapi namanya bahan makanan alamiah, bukan dengan obat. Kalau obat kan diekstraksi, jadi kadarnya tinggi. Kalau dia, makanya disarankan rutin. Nah ini dok, sebenarnya kalau misalkan ini ketimun ini kan biasanya juga ya diolah gitu kan ya, ada yang diacar, ada yang ditumis gitu. Itu manfaatnya sama atau lebih bagus kalau langsung dimakan seperti ini dok? Lebih bagus makan seperti ini. Nah, lebih bagus makan seperti ini karena yang langsung dimakan ini dia zat-zat gizinya tidak rusak. Kalau dimasak ada zat aktifnya yang tadi saya bilang apiin, apigenin, mannitol itu akan terbuang. Karena apa? Karena proses pemasakan. Jadi yang bagus ya dilalap aja gini. Ini pakai nasi enak ya dok ya? Iya. Dok, aku satu lagi nih dok ya. Bukan satu lagi ya dok. Katanya konsumsi pisang itu dapat menekan tekanan darah tinggi, ada menurunkan. Aku kan darah tinggi, saya banyak yang bilang katanya makan pisang gitu dok. Ya. Bener nggak tuh dok? Fakta, karena dia sangat tinggi kalium. Sama juga, dia akan merelaksasi, membuat pembuluh darah jadi lentur. Otomatis tekanan darah akan lebih terkendali. Pisang bagus Ya, itu tapi satu, untuk orang-orang yang kegemukan, hati-hati. Pisangnya jangan manis-manis. Pisang, ya, pisang itu tinggi gula. Makanya Anda lihat, olahragawan kalau udah capek bertanding sampai berjam-jam, dia sangunya tuh bawaannya itu pisang. Untuk ini karena ya, tenaga dia ya dok? Iya, kalorinya tinggi. Kenapa? Dari kadar gulanya cukup tinggi. Tapi dari aspek mineralnya, kaliumnya, pisang itu tinggi. Bagus. Itu buat mengendalikan tekanan pisangnya darah. kayak gimana dok? Kenapa? Pisang sebesar apa? Pisangnya kayak apa jenisnya dok? Ya, yang bagus? pisangnya seperti pisang Ambon. Oh, pisang Ambon. Pisang Ambon itu satu. Bukan tanduk ya dok? Jangan dong, nggak akan habis. Oh, iya. Ya, pisang Ambon, ya satu itu udah cukup setiap hari rutin. Tapi ingat, jangan kegemukan. Ya, betul sekali. Ya, dok. Ini ada lagi nih dok. Bawang putih. Nah, katanya nih ya, bawang putih dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Fakta atau mitos? Jangan jawab dok. Jangan dijawab dulu. Biar penasaran. Karena pemirsa penasaran semua, makanya jangan kemana-mana, tetap saksikan Ayo Hidup Sehat. Sesaat lagi kita akan ngebahas tentang bawang putih. Ya. Nah ini, tapi ngomong tekanan darah tinggi nih dok, ini katanya konsumsi bawang putih tadi dapat membantu menurunkan darah tinggi. Fakta atau mitos tuh dok? Fakta, tapi harus dimakan setiap hari. Kenapa? Karena jadi kita makan tiap hari ini tiap hari dok? Ya, ya. Kalau Anda males ngunyah, ya di jus atau di blender. Ya, dan ini Anda harus makan. Kenapa? Karena dia mengandung yang namanya zatnya alisin, ya, dan dia juga mengandung enzim, enzim aldinase. Itu gunanya akan melebarkan pembuluh darah. Melebarkan pembuluh darah maksudnya yang tadi saya bilang, kalau kerannya pembuluh darah di ujung disempitkan, itu tekanan darah akan meningkat. Tapi kalau semua dilebarkan, dibuka, dia akan apa? Akan menurunkan tekanan darah. Dan satu lagi dia mengandung zat juga namanya hidrogen sulfida. Itu punya efek juga melemaskan si otot-otot pembuluh darah. Hasilnya pembuluh darahnya elastis, tekanan darahnya akan menurun. Dan kalau misalnya ditumis gini dok dengan sayuran, dengan makanan kan tiap hari kan bumbu-bumbu gitu kan pakai bawang putih itu
Apakah berdampak nggak? Itu bagus, Oh, tapi berkurang. Oh, Saat berkurang. aktifnya alisin, nggak usah gitu ya. Alisin itu, ini bawang putih. Iya. Anda potong-potong Ya. atau Anda Dikeprek, keprek, itu akan terbuang sebagian. Oh, alah. Jadi yang Jadi harusnya- bagus ini dimakan. Waduh. Dimakan utuh. Iya, itu baru saat aktifnya tidak akan terbuang. Zat gizi itu begitu mengalami satu pengolahan, dia ada yang Udah terbuang. berkurang lah pokoknya Nah, ya. Kak Indra bisa makan ini bulat-bulat. Why not? Agak ya, lalu ini apa namanya pelolodan kalau bulat-bulat. Tapi dok, Ya. ini ada nih bawang putih yang tunggal dan ada bawang putih cutting. Ya. Nah, ada bawang putih yang biasa seperti ini dok. Kira-kira bagus mana nih dok untuk dikonsumsi? Yang tunggal. Yang tunggal. tunggal. Tunggal lebih bagus kenapa tuh, karena Dok? kandungan si alisinnya itu lebih tinggi. Dan yang tunggal itu sama seperti tadi saya bilang, setiap hari Anda harus makan. Aku makan tuh dok kemarin cobain, Ya. apa namanya kan bareng-bareng sama ibu mertua aku kan sarapan pagi gitu ya, sama istriku juga ada juga nggak cuma berdua sama Makan bawang putih. bawang putih ini tunggal. lagi dia nih cobain nih Bekti Ya. kata. Enak ya dok Ya. gitu kayak Bulat-bulat, Kak? bulat-bulat itu kan kalau tunggal kan cuman satu gitu Iya. kan Ya. bulat Ya. dan aku makan itu Ya. enak betul dok. Dan makannya setiap hari, setiap pagi harusnya antara 2 sampai 3 butir bawang putih. 2 sampai tunggal. 3 butir bawang putih tunggal Ya. setiap hari. Dan itu efeknya bukan hanya sekedar menurunkan tekanan darah, tapi dia akan mengendalikan kadar kolesterol. Wow. Bahkan penelitian yang terakhir ini mengatakan dapat meningkatkan sistem imun. Wow, Oke. bagus Sistem sekali. bagus banget ternyata Bunda bawang nih putih di rumah ini harus ya. banget nih. Ibu hamil segala macam gitu boleh tuh dok? Boleh, Oh, nggak apa-apa. oke. Silakan. Tapi dok, ini pasti masyarakat banyak yang bertanya-tanya ya. Katanya sesuatu yang dikonsumsi berlebihan itu tidak baik. Nah, kalau ini dikonsumsi setiap hari, Ya. ada nggak efek buruknya dan berapa banyak gitu Nah, dosisnya? makanya saya bilang makannya antara 2 atau 3 butir bawang putih tunggal. Oke. Itu tidak akan kelebihan. Nah, kalau dia terlalu banyak, dia punya efek juga mengencerkan darah. Kalau mengencerkan darah akibatnya apa? Mudah terjadi perdarahan atau kalaupun ada luka itu lama Nama sembuhnya. sembuhnya. Gampang gitu. infeksi ya dok ya? Bukan gampang infeksi, justru dia daya tahannya meningkat, tapi pembuluh darahnya karena darahnya menjadi encernya. lebih encer, jadi Susah untuk sembuh. proses penyumbatan dari perdarahannya itu agak lama. Agak lama Cuma aja. itu aja. Cuman itu aja ya, oke. Baik, nah itu sekarang seledri nih dok. Nah, ini katanya seledri ini dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Fakta. Oh, Fakta. Kenapa? Ini yang sedang ngehit ini. Oh Oh iya, ya? benar. Iya, Ini banyak. Gimana tuh dok maksudnya? Banyak orang mengkonsumsi seledri, Uh-uh. katanya memang dapat menurunkan tekanan darah. Iya, karena dia kandungannya ada yang namanya di dalamnya itu apigenin, manitol, dan apiin. Nah, dia itu punya efek menghambat enzim yang buat meningkatkan tekanan darah yang namanya angiotensin converting enzyme. Jadi mirip-mirip obat yang namanya ACE inhibitor. Oke. Jadi inhibitor itu menghambat. Jadi dia secara alamiah menghambat enzim yang dapat menaikkan tekanan darah. Itu satu. Kedua, dia juga mengandung apa? Zat warna hijau. Dia mengandung antioksidan. Dia mengandung yang disebut namanya polifenol. Polifenol itu punya efek elastisitas pembuluh darah akan dijaga. Dijaga dari mana? Dari kerusakan akibat radikal bebas. Dia akan menangkal. Jadi Bagus fakta, banget ya ini. Ya. Nah kalau misalnya di sayur sop kan ada tuh dok, terus udah gitu di bakso, di bubur ayam, saya suka banget tuh seledri tuh ditaburin gitu, itu cukup nggak tuh dok untuk kurang. menurunkan tekanan darah? Kurang. Anda harus remah-remah itu ya dok ya? ini di caranya Anda di jus atau di blender dengan jumlah yang cukup banyak baru diminum. Itu yang akan blender. berefek. Itu kalau di blender
rasanya gimana tuh ya? Tapi ada dok, seledri yang lagi ngehits yang dari luar itu dok, yang tebel-tebel. Iya, Ini kan tipis-tipis, yang Nah, tebel-tebel. Itu memang banyak sekali anak muda zaman sekarang menjadikan jus. Oh gitu. Jus seledri. Ya. Jus seledri. Iya, ternyata memang banyak Itu manfaatnya enak nih kalau ya. ditambahin apa tuh ya kalau seledri sama apa? Jeruk nipis gitu kali boleh ya, Dok? Bukan, Apa, begitu. Dok? Ya, boleh tambah jeruk nipis, tapi ada satu buah yang dapat menetralisir rasa. Anda mau buat nih, ini bermanfaat, ini bermanfaat, ini bermanfaat, ini bermanfaat. Anda mau blender atau Anda mau dibuat jus supaya rasanya netral jadi enak, tambahin apa? Buah nanas, satu potong nanas, aja. benar. Nggak usah besar-besar, tambahin nanas, Oke. rasanya netral, akan rasanya enak. Dan Siap. dari nanas juga Baik, ada Dok. efek khusus. Wow, terima kasih banyak, Dok. Terima kasih dok. Ternyata memang belimbing, terus ini mentimun, bawang putih, seledri itu bermanfaat sekali untuk menurunkan tekanan Iya. darah. Tetapi dengan catatan Iya. harus dikonsumsi setiap Ya, hari. satu. Kedua, jangan menganggap ini sebagai obat, Obat. utama. Ya. Tetap kalau tekanan Mencegah ya, darah Dok? Anda sudah terlalu tinggi, Anda harus minum obat. No, Jangan baik. sok nekat merasa ini berguna, terus hanya dari Dari sini aja Ya, apa konsumsinya ya, Dok. hati-hati. Hati-hati, Ya. Dok. Terima kasih banyak, Oke, Dokter terima Samuel. kasih, Dokter. Yo, Wah, mudah-mudahan mari. ini apa namanya darah tinggi saya udah turun gara-gara Dokter Samuel. Terima kasih banyak.